Setelah mendapat bahan kalimaya, penambang langsung menjualnya ke pengepul. Sistem berjualan di lokasi hanyalah sistem kepercayaan. Penambang dan pengepul sudah tahu betul kualitas batu dan pasaran harganya. Batu yang cukup banyak masih akan dipilih lagi mana yang bernilai jual tinggi. Semakin langkanya kalimaya di dalam tanah berimbas pada penghasilan penambang yang terus menurun. Di Banten pun tak semua lokasi ada kalimaya. Bisa laku berapa sih Pak taksiran Bapak? Kalau ini sejenisnya kalimaya black opal seukuran segede gini, ya antara kisaran harga dari 50 sampai 100 juta. Sebesar ini? Iya. Ada yang mau beli Pak? Ya asal ada batunya aja Pak. Ada yang mau beli? Ya banyak sih Pak. Dalam fosil kayu sempur ini juga biasa disebut black opal yang jadi jenis termahal kalimaya. Namun tak mudah melihat keberadaan kilau kalimaya di batu ini. Untuk menemukannya diperlukan kejelian dan kehati-hatian saat mengolah. Harus mereka yang benar-benar terlatih yang membelah bahan kalimaya. Tak seperti permata yang lain, kalimaya juga terkenal sebagai batu yang mudah rapuh. Jika salah memotong, bisa-bisa tak terlihat bagian yang berkilau. Satim sudah 2 tahun menjadi pencari di dalam lubang. Tiap tengah hari, Satim biasanya pulang ke rumah yang jaraknya cukup dekat dengan lokasi. Hari-hari ini menambang kalimaya sungguh tak mudah. Batu tak lagi muncul dalam bentuk bongkahan, namun hanya pecahan kecil saja. Walau banyak yang menggantungkan penghasilannya pada keberadaan kalimaya, hidup penambang masih berada di bawah garis kemiskinan. Hanya keluargalah yang membuat Satim pantang menyerah. Si kecil Zahwa yang baru 1 tahun menjadi alasan kuat dirinya tak merantau ke kota. Tapi kalau ini rumah sendiri dari usaha yang sekarang apa yang sebelumnya Pak? Sebelumnya. Sebelumnya. Jualan apa dulu? Ya jualan aksesoris. Aksesoris. Ya. Terus kenapa pindah ke batu? Ya nyoba-nyoba kan sekarang lagi musimnya, lagi banyak yang gali-gali gitu. Jadi ikut-ikutan. Beberapa kali mendapat hasil lumayan, membuat Satim jatuh cinta. Tapi sejak awal tahun 2014, batu kalimaya kian langka. Penghasilan Satim ikut menyusut. Bukannya berganti pekerjaan, Satim justru semakin penasaran. Itu terakhir dapat yang gede berapa Kang? Berapa? Sekitar 3 jutaan. 3 jutaan kebagian 1 orang. Enggak, itu kebagiannya paling 500 ribuan. Oh 3 juta itu dibagi lagi? Iya, dibagi 6 sama yang punya gitu, yang punya tanah itu kan kebagian, 1 bagian. Itu berenam akan 3.500.000 bagiannya. Iya. Itu udah gede tuh. Ya lumayan lah. Kalau yang kecil-kecil biasa dapat berapa? Ya kecil-kecil 50.000, 100.000 ya, dapat. Pekerjaan Satim terdahulu pasti tak bisa memberikan uang besar dengan tiba-tiba. Namun, dari menambang batu, dirinya pernah mendapatkan uang bersih 3 juta rupiah hanya dalam semalam. Keberuntungan seperti inilah yang kerap membuat Satim dan ratusan penambang kalimaya enggan pindah profesi. Lepas makan siang, Satim bersiap kembali ke tambang. Ani sang istri dan putrinya ikut menemani. Dengan modal sebilah pisau dan kejelian melihat timbunan batu, Ani mengais sampah batu sisa dari dalam tanah. Warga sekitar menyebutnya dengan netrek. Ya, netrek sebenarnya hanya kebiasaan untung-untungan saja. Ani berharap banyak dari limbah kalimaya di pinggir lubang. Dirinya berharap ada batu berharga yang tersisa dari lubang tambang. Pernah sekali waktu Bapak nggak dapat Ibu dapat? Pernah. Oh, malah bisa gedean Ibu ya?
tergantung batunya. Kalau bagus sampai 200, kalau jelek mah paling cuma 100. Meledaknya harga batu alam di negeri ini membuat Kalimaya juga semakin dicari. Namun bagi ibu satu anak ini, meriahnya penambangan Kalimaya ibarat dua mata pisau. Sebelumnya, sang suami selalu ada di rumah menjelang petang. Kini seringkali Satim bekerja dari pagi sampai pagi lagi. Aku takut ya. Kalau bikin TikTok itu kayak kalau sampai malam ya, kita tuh nggak bisa tidur, rasanya mana gitu. Nyari kita tidur, soalnya di sini tidur apa enggak gitu. Makan apa enggak? Iya, jadi gitu. Cemas lah gitu mikirin suami kalau nggak ada di rumah. Satim dan Ani hanya sebagian kecil dari banyaknya warga yang bergantung hidup dari berburu Kalimaya. Masih ada ratusan orang lagi yang juga mengisi perut dari beberapa lokasi tambang yang tersebar di tempat ini. Saya sungguh tak menyangka demam batu permata benar-benar marak di pelosok Banten. Tak hanya mencari di dalam lubang, warga yang naik trek pun memenuhi tiap sudut gunungan batu. Padahal yang mereka cari hanya dari limbah. Sebilah pisau jadi satu-satunya alat yang mereka bawa. Para penaik trek, sebutan bagi mereka yang mengais limbah Kalimaya, biasanya sanggup jongkok lebih dari 1 jam di salah satu gunungan batu. Mereka begitu kusyuk memilah limbah, berharap ada yang berharga di dalamnya. Ya Mas, jadi tukang naik trek seperti ini sebenarnya modalnya cuma 2. Rajin sama beruntung. Karena bukan tak mungkin yang naik trek di atas ini yang dari sampah di bawah itu penghasilannya lebih besar dari mereka yang menambang di bawah. Ada yang satu hari bisa sampai 1 juta lebih. Itu dari sampah ini. Ada ini yang nggak dipakai Pak ya? Perputaran uang di lokasi tambang Kalimaya di Ciburui juga cukup mencengangkan. Terlebih saat hari Sabtu dan Minggu. Tak kurang dari 100 juta rupiah transaksi di lokasi tambang saja. Keindahan batu Kalimaya bisa membius siapa saja yang datang ke lokasi ini. Penaik trek biasanya menjual kepada pengepul perorangan yang ada di lokasi tambang. Keberadaan mereka cukup mudah dibedakan. Pengepul atau juragan biasanya menggunakan tas kecil dan tidak membawa pisau untuk menghancurkan kerikil. Mereka menerima hasil pencarian penaik trek dengan harga berbeda-beda. Semuanya tergantung tawar-menawar. Bukan hanya laki-laki dan perempuan dewasa saja yang ada di lokasi ini. Bahkan saya menemukan penaik trek yang masih usia sekolah. Gaung Kalimaya rupanya sudah membuat anak-anak ini ikut mencari kemilaunya. Nah, kalau Elva sama Pipit tahu itu batunya Kalimaya, tahu batu apalagi yang hitam? Batu sempur. Itu taunya dari mana? Dari kakak. Dari kakak. Kalau Elva? Dari bapak. Bapak nyari batu juga. Iya. Dagang. Ngolah batunya. Terik matahari dan pegalnya kaki saat jongkok terlalu lama sudah sangat akrab dengan kedua bocah. Demi rupiah yang cukup banyak bagi mereka, remaja ini rela melakukannya. Mereka sadar tak bisa terus-menerus meminta uang pada orang tua. Itu dijual berapa? Kalau ada kembangnya paling 30 ke atas. 30.000 ke atas? Ya. Kalau nggak ada kembangnya paling 10.000. 10.000. Kalau Pipit? Ya lagi dikumpulin aja. Ntar udah banyak baru dijual. Oh, disimpan dulu, udah banyak baru dijual. Itu sehari bisa 10.000, 30.000. Itu duitnya dikemanain? Dikasih sama orang tua. Dikasih? Oh, dikasih ke orang tua? Oh, ada yang tabungin. Batu permata Kalimaya tak hanya menyimpan cerita kemilaunya, namun batu Kalimaya juga mengungkap kisah banyaknya orang yang bergantung pada harga batu mulia ini.
Ada penambang yang rela bertaruh nyawa mencari batu di dalam tanah siang dan malam. Ada mereka yang berharap keberuntungan mengais limbah. Bahkan ada anak-anak yang rela kehilangan waktu bermain mereka demi si batu Kalimaya.